Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4, saya akan memperkenalkan diri. Saya Dani Aksan Arasad, nomor induk mahasiswa 2021 12 11 018. Tentunya saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Di sini saya nomor saya Cakradano Aditya Pujarto dengan nomor induk mahasiswanya 2021 12 11 023. Nama saya Muhammad Fitra Faizin Tahal dengan nomor induk mahasiswa 2021 121 1025. Oke, selanjutnya tentang tujuan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Cakra. Oke, terima kasih moderator. Jadi dari awal presentasi kita hari ini tuh tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama itu ada untuk menjelaskan kegunaan, batasan, dan apa sih si laporan posisi keuangan itu. Terus yang kedua itu ada menyiapkan laporan posisi keuangan dan diklasifikasikan. Terus yang ketiga itu menjelaskan tujuan, ada isi, dan juga penyusunan laporan arus kas. Selanjutnya yang keempat itu menjelaskan jenis informasi tambahan yang diberikan. Oke, next. Di sini adalah perhatian jawab bab 5, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan, yaitu terdiri dari kegunaan laporan keuangan. Yang kedua itu ada keterbatasan posisi keuangan. Yang ketiga itu ada klasifikasi posisi laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua itu ada penyusunan posisi laporan keuangan, terdiri dari formulir akun dan juga formulir laporan. Yang ketiga ada laporan arus kas. Yang pertama itu ada tujuan laporan arus kas, ada isi pernyataan arus kas, ada penyusunan laporan arus kas, ada kegunaan laporan arus kas. Terus yang keempatnya itu yang terakhir ada informasi tambahan, yang isinya tuh biasanya ada catatan atas laporan keuangan. Yang kedua itu ada teknik pengungkapan, dan yang ketiga itu pedoman lainnya. Oke, next. Laporan posisi keuangan. Jadi kegunaan laporan posisi keuangan itu untuk memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan itu bisa juga memberikan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal di perusahaan tersebut. Jadi analisis perusahaan juga menggunakan informasi dalam laporan bagian keuangan untuk resiko perusahaan dan arus kas masa yang akan datang. Dalam hal ini, jadi analisis itu menggunakan pernyataan posisi untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan ini. Next. Jadi dari likuiditas ini dapat menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan untuk berlalu sampai suatu direalisasikan atau dikonversi menjadi kas atau sampai kewajiban harus dibayar. Jadi pada rasio likuiditas jangka pendek seperti rasio kas atau mendekati kas terhadap kewajiban jangka pendek. Nah, rasio ini tuh menunjukkan apakah perusahaan akan memiliki sumber daya untuk membayar kewajiban saat ini dan yang akan jatuh tempo. Demikian pula, pemegang saham menilai likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai di masa depan atau pembelian kembali saham. Jadi secara umum, semakin besar likuiditas, semakin rendah resiko kegagalannya. Next. Di sini ada solvabilitas. Solvabilitas ini tuh mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo. Misalnya, jadi ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat hutang jangka panjang yang tinggi dibandingkan dengan aset, jadi perusahaan itu memiliki solvabilitas yang lebih rendah daripada perusahaan sejenis dengan tingkat hutang jangka panjang yang rendah. Jadi perusahaan dengan hutang yang lebih tinggi relatif lebih beresiko, karena mereka akan membutuhkan lebih banyak aset mereka untuk memenuhi kewajiban tetap mereka atau pembayaran bunga dan pokok. And next.
Selanjutnya, likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat menanggapi kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin menjadi begitu terbebani dengan hutang yang begitu tidak fleksibel secara finansial, jadi sehingga memiliki sedikit atau tidak ada sumber uang tunai untuk membiayai ekspansi atau untuk melunasi hutang yang jatuh tempo. Nah, jadi perusahaan ini tuh dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi, biasanya tuh lebih mampu bertahan di masa-masa sulit dan pulih dari kemunduran yang tidak terduga, dan juga dapat memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan dan tidak terduga. Umumnya, semakin besar fleksibilitas keuangan suatu perusahaan, semakin rendah resiko kegagalannya. Oke, next. Di sini ada keterbatasan laporan posisi keuangan. Jadi ada beberapa keterbatasan utama laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada biaya perolehan. Jadi sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan sebesar biaya perolehan. Akibatnya, informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Misalnya, contohnya Pemex atau MX atau perusahaan MX memiliki minyak mentah dan alam gas yang mungkin menghargai nilainya. Namun ia melaporkan peningkatan apapun hanya jika dan ketika menjual aset tersebut. Yang kedua, ada perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Misalnya dalam laporan posisi keuangannya, contohnya perusahaan Lenovo memperkirakan jumlah piutang yang akan dikumpulkannya, masa pakai gudangnya, dan jumlah komputer yang akan dikembalikan tanpa jaminan. Terus yang ketiga, ada laporan posisi keuangan harus menghilangkan banyak item yang memiliki nilai keuangan, tetapi perusahaan tidak dapat mencatatnya secara objektif. Misalnya, contohnya itu pengetahuan dan keterampilan karyawan Intel atau yang ada di AS. Dalam mengembangkan chip komputer baru dapat dikatakan sebagai aset perusahaan yang paling signifikan. Namun, karena Intel tidak dapat secara andal mengukur nilai karyawannya dan aset tidak berwujud lainnya seperti basis pelanggan, ada keunggulan penelitian, dan juga reputasi. Intel ini tuh tidak mengakui item ini dalam laporan posisi keuangan. Demikian pula, banyak kewajiban dilaporkan secara off balance sheet jika ada. Oke, next. Selanjutnya ada klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Artinya, laporan posisi keuangan itu mengelompokkan item-item yang serupa untuk sampai pada subtotal yang signifikan. Jadi perusahaan harus melaporkan dan mengklasifikasikan item individual secara cukup rinci untuk memungkinkan pengguna menilai jumlah, waktu, dan kepastian arus kas pada masa depan. Biasanya klasifikasi seperti ini tuh juga memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan, profitabilitas dan resiko perusahaan tersebut. Oke, next. Selanjutnya, untuk mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan, biasanya perusahaan itu mengelompokkan pos-pos tersebut dengan karakter yang serupa karakteristik dan item yang terpisah dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya perusahaan harus melaporkan secara terpisah. Yang pertama itu ada aset dan kewajiban dengan karakteristik likuiditas umum yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan Nokia melaporkan kas secara terpisah dari persediaan perusahaannya. Terus yang kedua, ada aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam operasi pusat perusahaan atau kegiatan lainnya. Misalnya perusahaan Puma melaporkan persediaan barang dagangan secara terpisah dari properti, pabrik, dan peralatan. Jadi demikian pula perusahaan seperti Mars dan Spencer yang menggunakan aset dalam operasinya harus melaporkan aset ini secara berbeda dari aset yang dimiliki untuk investasi dan aset yang dibatasi seperti fasilitas sewaan. Selanjutnya yang terakhir ada kewajiban yang berbeda dalam jumlah, sifat, dan waktunya.
Untuk contohnya itu ada Royal Ahold. Jadi perusahaan itu harus melaporkan hutang usaha secara terpisah dari kewajiban pensiunnya. 3 kelas umum item yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Oke, next. Di sini ada elemen laporan posisi keuangan. Ada 3. Yang pertama itu ada aset. Jadi di aset itu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas perusahaan. Lanjutnya yang kedua itu ada kewajiban. Kewajiban ini tuh memiliki entitas yang timbul dari masa lalu. Peristiwa yang penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Lalu yang terakhir itu ada ekuitas. Ekuitas itu adalah biasanya kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Oke, next. Di sini ada ilustrasi yang menunjukkan format umum penyajian laporan posisi keuangan. Biasanya di aset itu ada berisi aset tidak lancar, ada investasi, ada properti bangunan dan peralatan, ada aset tidak berwujud, aset lainnya, dan selanjutnya ada aset lancar. Terus yang di sebelah kanan ada ekuitas dan kewajiban. Nah, di ekuitas dan kewajiban ini terdiri dari ekuitas itu di dalamnya ada modal saham, premium saham, laba ditahan, akumulasi pendapatan komprehensif lain, kepentingan non pengendali. Selanjutnya ada kewajiban tidak lancar dan kewajiban lancar. Oke, next. Di sini ada aset tidak lancar. Nah, aset lancar adalah jadi perbedaan aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama yang dibahas itu aset lancar. Aset lancar itu uang tunai dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi oleh perusahaan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih lama. Nah, kalau aset tidak lancar adalah tidak memenuhi definisi aset lancar, mencakup berbagai item itu biasanya seperti ada di next selanjutnya. Tolong moderator, next. Nah, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang sering disebut hanya sebagai investasi. Biasanya terdiri dari salah satu dari 4 jenis. Nah, investasi dalam surat berharga. Yang pertama itu ada investasi dalam surat berharga, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Yang kedua itu ada investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. Selanjutnya ada investasi yang disisihkan dalam dana khusus, seperti dana pelunasan, dana pensiun, bangunan, atau dana ekspansi. Yang terakhir ada investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan asosiasi. Oke, boleh next. Selanjutnya, perusahaan mengelompokkan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas ke dalam 3 portofolio terpisah untuk tujuan penelitian dan pelaporan. Yang pertama itu ada dimiliki untuk ditagih, yaitu sekuritas utang yang dikelola perusahaan untuk ditagih berdasarkan prinsip kontrak pembayaran pokok dan bunga. Yang kedua itu ada perdagangan atau juga disebut sebagai nilai wajar melalui laba rugi. Utang dan sekuritas ekuitas yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan pada perubahan harga jangka pendek. Selanjutnya yang ketiga itu ada ekuitas non perdagangan. Efek ekuitas tertentu dimiliki untuk tujuan selain perdagangan atau untuk memenuhi persyaratan hukum atau kontrak. Boleh di next. Selanjutnya, sebuah perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan baik hutang atau ekuitas sebagai aset lancar dan mengklasifikasikan sekuritas ekuitas yang dimiliki untuk ditagih dan tidak diperdagangkan secara individual sebagai lancar pada tidak lancar, tergantung pada keadaannya. Jadi ini tuh harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk ditagih dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Semua sekuritas
ekuitas ini diperdagangkan dan yang tidak diperdagangkan dilaporkan pada nilai wajar. Di sini ada contoh perusahaan Christian Dior melaporkan investasinya seperti yang ditujukan pada ilustrasi di bawah ini. Jadi Christian Dior ini bentuknya dalam jutaan. Investasi pada entitas asosiasi sebesar 521 dan aset keuangan tidak lancar sebesar 5 dan aset keuangan tidak lancar sebesar 632. Jadi dilaporkannya pada nilai wajar. Oke, boleh next. Properti, bangunan, dan peralatan. Aset berumur panjang yang digunakan dalam properti, pabrik, dan peralatan adalah operasi reguler yang nyata dari bisnis. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan sumber daya yang terbuang atau mineral. Dengan pengecualian tanah, perusahaan dapat mendepresiasi misalnya bangunan atau menghabiskan misalnya cadangan minyak, aset-aset lainnya. Contohnya yaitu perusahaan Ion CO Ltd mempresentasikan aset tetapnya dalam laporan posisi keuangan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Jadi perusahaan Ion ini melaporkan laporan posisi keuangannya seperti terdiri dari properti, bangunan, dan peralatan. Di bawahnya itu ada tanah yang sebesar aset itu sebesar $316.649, bangunan dan struktur sebesar $786.075, perabotan ada perlengkapannya $120.347, kendaraan sebesar $2.459, dan konstruksi sedang berlangsung sebesar $33.172. Jadi total properti, bangunan, dan peralatan dari semuanya itu sebesar $1.254.702. Oke, next. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan tidak berbentuk financial instrument, termasuk hak paten, hak cipta, waralaba, niat baik, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan ini biasanya menghapuskan atau mengamortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas selama masa manfaatnya. Secara berkala, menilai aset tak berwujud seperti goodwill untuk penurunan nilai. Tak berwujud dapat mewakili sumber daya ekonomi yang signifikan. Namun, analisis keuangan seperti mengabaikannya karena penilaiannya itu sangat sulit. Dan biaya penelitian dan pengembangannya dibebankan pada saat terjadinya, kecuali untuk biaya pengembangan tertentu yang dikapitalisasi jika kemungkinan besar proyek pengembangan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Next. Di sini ada ilustrasi dari perusahaan Nokia dalam melaporkan aset tidak berwujud dalam laporan posisi keuangan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Jadi Nokia Corporation ada kapitalisasi biaya pengembangan total itu sebesar $224, ada goodwill $6.257, aset tidak berwujud lainnya $3.913, dan total aset tidak berwujud itu sebesar $10.414. Ini adalah aset tidak berwujud dari laporan posisi keuangan pada perusahaan Nokia Corporation. Oke, next. Aset lainnya dijual dan dibatasi barang-barang yang termasuk dalam bagian aset-aset lain. Jadi di aset lainnya itu sangat bervariasi dalam praktiknya, seperti biaya dibayar di muka jangka panjang dan piutang tidak lancar. Biasanya yang termasuk dalam aset lainnya itu adalah aset dalam dana khusus, kekayaan yang dimiliki, atau surat berharga. Nah, perusahaan itu harus membatasi bagian ini untuk memasukkan hanya item yang tidak biasa yang cukup berbeda dari aset yang dimasukkan dalam kategori tertentu. Oke, boleh next.
Selanjutnya ada aset lancar. Seperti yang ditujukan sebelumnya, aset lancar itu adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi mana saja yang lama di perusahaan. Jadi siklus operasi adalah waktu rata-rata antara saat perusahaan memperoleh bahan dan persediaan dan saat menerima uang tunai untuk penjualan produk. Atau untuk itu biasanya perusahaan memperoleh bahan dan perlengkapan. Jadi siklus beroperasi dari kas melalui persediaan, produksi, piutang, dan kembali ke kas. Ketika beberapa siklus operasi terjadi dalam 1 tahun, yang umumnya berlaku untuk perusahaan jasa, sebuah perusahaan menggunakan periode 1 tahun. Jika siklus operasi lebih dari 1 tahun, perusahaan menggunakan periode yang lebih lama. Next. Lima item utama yang ditemukan di bagian aset lancar dan dasar penilaiannya adalah ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Aset ini umumnya disajikan dalam urutan seperti di bawah berikut. Ada 2, yang di kiri itu ada barang dan di kanan ada dasar penilaian. Pada sisi kiri di barang terdiri dari persediaan, biaya dibayar di muka, piutang, investasi jangka pendek, kas, dan setara kas. Dan dasar penilaiannya itu persediaan ada nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah. Terus selanjutnya biaya bayar di muka ada biaya, piutang itu perkiraan jumlah tertagih, investasi jangka pendek, dasar penilaiannya itu umumnya nilai wajar, dan kas dan setara kas dasar penilaiannya nilai wajar. Oke, boleh next. Sebuah perusahaan tidak melaporkan 5 item ini sebagai aset lancar jika tidak berharap untuk merealisasikannya dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi, mana yang lebih lama. Misalnya, perusahaan mengeluarkan kas dari bagian aset lancar yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan selain pembayaran kewajiban saat ini atau untuk digunakan dalam operasi saat ini. Umumnya, jika perusahaan mengharapkan untuk mengubah aset menjadi uang tunai atau menggunakannya untuk membayar kewajiban lancar dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama, itu tuh untuk mengklasifikasikan aset sebagai lancar. Oke, next. Inventaris. Untuk menjanjikan persediaan dengan benar, perusahaan itu mengungkapkan dasar penilaian, misalnya itu nilai realisasi lebih rendah atau nilai realisasi bersih, dan asumsi arus biaya yang digunakan, misalnya itu FIFO atau biaya rata-rata. Nah, selanjutnya disajikan dalam ilustrasi 5.6 adalah bagaimana perusahaan Royal Ahold melaporkan inventarisnya. Jadi sebuah perusahaan manufaktur seperti Acer Incorporated juga menunjukkan tahap penyelesaian persediaan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.7. Perhatikan bahwa Acer menunjukkan jumlah keduanya. Oke, next. Oke, next. Selanjutnya ilustrasi 5.6 laporan posisi keuangan penyajian inventories Royal Ahold. Jadi entitas dinyatakan jadi inventorinya ini sebesar $1.319. Jadi entitas dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Cost terdiri dari semua biaya pembelian, biaya konversasi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya saat ini. Setelah dikurangi tunjangan vendor yang diatribusikan pada persediaan. Biaya persediaan ditentukan dengan menggunakan metode first in, first out atau FIFO, atau metode biaya rata-rata tertimbang, tergantung pada sifat atau penggunaannya. Nah, untuk persediaan tertentu, biaya diukur dengan menggunakan metode eceran, di mana nilai penjualan persediaan dikurangi dengan persentase margin kotor yang sesuai. Nah, nilai realisasi bersih ini itu taksirannya harga jual dalam kegiatan usaha biasa.
dikurangi taksiran beban pemasaran, distribusi, dan penjualan. Oke, next. Nah, ini adalah ilustrasi 5.7 yang tadinya sebelumnya dibahas pada perusahaan Acer Incorporated. Jadi di sini dua-duanya sama-sama diterangkan inventornya itu ada NT sebesar 40.028.155 dolar dan 1.219.702 dolar. Yang terdiri dari ada raw materialsnya, ada work in process, finished goods, spare part, inventory in transit, dan less provision for inventory obsolescence and net realizable value. Okay, next. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sahal. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian piutang, di mana perusahaan ini harus dengan jelas mengidentifikasikan setiap kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagihnya piutang. Nah, jumlah dan sifat dari setiap piutang non usaha dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama dari piutang ini harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa, contohnya kayak penjualan properti, terus pinjaman kepada rekan atau karyawan. Nah, perusahaan itu harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali penagihan diharapkan dalam waktu 1 tahun. Contohnya di sini ada RELX Group atau GBR melaporkan piutangnya seperti terlihat dalam ilustrasi 5.8. Next. Nah, di ilustrasi ini RELX Group melaporkan piutang di statement of financial laporan posisi keuangannya dengan tegas, di mana trade receivable dicatat 1.461 dan allowance for doubtful debts-nya sebesar 51, sehingga sisanya menjadi 1.410, kemudian ditambah prepayment and accurate income sebesar 191, dan totalnya menjadi 1.601, di mana piutang usaha sebagian besar tidak dikenakan bunga dan nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya. Kemudian next, statement selanjutnya ada biaya dibayar di muka atau prepaid. Sebuah perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka. Sebuah perusahaan ini memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar jika akan menerima manfaat, biasanya dalam bentuk jasa dalam 1 tahun atau siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama. Nah, sebuah perusahaan ini melaporkan biaya dibayar di muka sebesar biaya yang belum kadaluarsa atau tidak terpakai. Contoh umumnya itu adalah pembayaran di muka untuk asuransi atau prepaid insurance. Nah, sebuah perusahaan mengklasifikasikannya sebagai biaya yang dibayar di muka karena pembayaran itu mendahului penerimaan manfaat pertanggungannya. Nah, biaya dibayar di muka umum lainnya itu termasuk sewa, terus iklan, bayar pajak, dan perlengkapan kantor atau operasional perusahaan. Nah, melaporkan biaya dibayar di muka ini dalam aset lancar lainnya, bersama dengan piutang, pajak selain pajak penghasilan dan aset keuangan derivatif. Contohnya ada di ilustrasi 5.9 berikut ini. Di sini beberapa biaya yang dibayar di muka, contohnya dia mencatat prepaid expenses sebesar 292 euro, kemudian mencatat tax receivable others than income taxes sebesar 82 euro. Dalam financial assetnya terdapat interest rate derivatif sebesar 1 euro, kemudian currency option 22 euro, ada forward contract
156 euro. Kemudian security deposit sebesar 66, dan other financial asset sebesar 43. Kemudian sundry-nya dicatat sebesar 129, maka gross dari other current asset sebesar 791. Kemudian dikurangi allowance sebesar 2, dan other current net-nya sebesar 789. Next. Kemudian ada investasi jangka pendek. Nah, seperti yang ditunjukkan di sebelumnya, perusahaan itu harus melaporkan sekuritas perdagangan ikatan, baik utang ataupun ekuitas, sebagai aset lancar. Nah, ini itu mengklasifikasikan investasi non perdagangan individu sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada keadaan. Nah, ini harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk ditagih. Terkadang disebut sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, dengan biaya perolehan diamortisasi. Juga semua sekuritas perdagangan dilaporkan pada nilai wajar. Next. Contohnya di sini ada ilustrasi 5.10 yang memberikan kutipan dari laporan tahunan AB InBev atau BEL dengan hubungan dengan aset keuangan jangka pendeknya, di mana current investment-nya berupa financial asset at fair value through profit or loss sebesar 170 euro, dan dicatat debt securities held to maturity sebesar 9, kemudian totalnya menjadi 179 euro. Kemudian yang selanjutnya ada uang tunai atau kas. Nah, di sini uang tunai itu pada umumnya dianggap sebagai mata uang dan giro, uang yang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Nah, ada juga setara kas, yaitu merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Kemudian sebagian besar perusahaan juga menggunakan keterangan kas dan setara kas dan menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Contohnya di ilustrasi 5.11 nanti, berdasarkan opsi nilai wajar, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran untuk aset dan liabilitas keuangan yang dipilih. Untuk perusahaan-perusahaan ini, beberapa aset keuangan berupa kewajiban, mereka dapat dicatat pada biaya historis. Nah, sementara yang lain dapat dicatat pada nilai wajar. Next. Contohnya di perusahaan Adidas yang memiliki uang tunai berupa cash sebesar 244 euro dengan not 5 kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini terdiri dari kas di bank dan cash yang berupa cash langsung di tangan serta deposito bank jangka pendek. Lanjut. Nah, perusahaan ini harus mengungkapkan batasan atau komitmen apapun yang terkait dengan ketersediaan uang tunai. Jika perusahaan membatasi uang tunai untuk tujuan selain kewajiban saat ini, itu tidak termasuk uang tunai dari aset lancar. Di sini ada ilustrasi 5.12 yang menunjukkan contohnya dari laporan tahunan Fedofond atau GBR. Di sini not 15 other investment-nya ada listed security sebesar 3.931, kemudian itu listed security yang berupa equity securities, terus ada juga unlisted securities berupa equity securities sebesar 833, terus ada public debt and bonds berupa 20, kemudian ada other debt and bonds sebesar public debt and bonds sebesar 2094, ada other debt and bonds sebesar 182. Kemudian cash held as restricted deposits-nya sebesar 7.060. Next. Nah, ada juga not 15 atau investasi lainnya. Nah, investasi lainnya ini terdiri dari yang semuanya diklasifikasikan sebagai terdaftar dan tidak terdaftar.
kecuali utang dan obligasi lainnya yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, serta kas yang dimiliki sebagai deposito terbatas. Lanjut. Ada juga kita masuk ke ekuitas. Nah, bagian dari ekuitas ini juga disebut sebagai ekuitas pemegang saham, yaitu salah satu bagian yang paling sulit untuk disiapkan dan dipahami. Hal ini dikarenakan kompleksitas biasa dan preferensi. Nah, perjanjian saham dan berbagai pembatasan ekuitas yang dikenakan oleh hukum perusahaan, kewajiban, perjanjian, dan dewan direksi. Perusahaan biasanya juga membagi bagian menjadi 6 bagian. Lanjut. Yang pertama, bagian dari ekuitas ini sendiri yaitu modal saham, di mana nilai nominal atau dinyatakan dari saham yang diterbitkan. Nah, ini itu termasuk saham biasa. Terkadang juga disebut sebagai saham biasa dan saham preference yang disebut sebagai saham preference. Kemudian yang kedua ada modal premium, yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan atas bagian atau nilai yang dinyatakan. Selanjutnya yang ketiga ada laba ditahan, di mana laba perusahaan yang tidak dibagikan. Yang keempat ada akumulasi penghasilan komprehensif lainnya, yaitu dari pendapatan komprehensif lainnya. Dan yang kelima ada saham treasury, yang umumnya jumlah saham biasanya dibeli kembali. Dan yang terakhir, yang keenam ada kepentingan non pengendali atau kepentingan minoritas, di mana ini merupakan bagian dari sekuritas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Lanjut. Selanjutnya di sini ada ilustrasi 5.11 yang menyajikan contoh bagian ekuitas untuk Delhaize Group. Nah, di mana dia mencatat di laporan posisi keuangannya share kapital sebesar 50 euro, kemudian share premium sebesar 2.725, treasury share sebesar 56, dan retained earning sebesar 2.678, serta other reserve sebesar 1.254. Ada juga shareholder equity-nya sebesar 4.143 dan non-controlling interest-nya sebesar 52, maka di total dari semua equity-nya berjumlah sebesar 4.195. Selanjutnya ada banyak perusahaan yang melaporkan di bawah IFRS sering menggunakan istilah cadangan sebagai semua termasuk semua item seperti laba ditahan, premi saham, dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Nah, contohnya presentase tersebut ditunjukkan di ilustrasi 5.11 ini dari Lenovo Group Limited, di mana dia mencatat share kapital sebesar $29.530 dengan reserve $1.281.208. Dicatat sebagai total equity attribute to owner-nya sebesar $1.310.738. Kemudian dari non-controlling interest-nya sebesar $177, dan di total equity-nya menjadi $1.310.915, dicatat di statement financial position-nya pada presentation of reserves. Kemudian di sini ada next, akun ekuitas di perusahaan sangat berbeda dari yang ada dalam kemitraan atau kepemilikan, di mana mitra ini menunjukkan secara terpisah akun modal permanen mereka dan saldo akun sementara mereka atau rekening penarikan. Kepemilikan biasanya menggunakan satu akun modal yang menangani semua transaksi ekuitas pemilik. Lanjut. Nah, kita masuk ke kewajiban tidak lancar. Nah, di sini kewajiban tidak lancar sendiri merupakan kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Nah, sebaliknya, ia mengharapkan untuk membayar mereka pada tanggal tertentu di luar waktu itu. Contoh yang paling umum di sini adalah hutang obligasi, wesel bayar, dan beberapa jumlah pajak penghasilan tangguhan. Ada juga kewajiban sewa serta kewajiban pensiun.
Nah, di mana perusahaan mengklasifikasikan kewajiban tidak lancar yang jatuh tempo dalam siklus operasi saat ini atau 1 tahun sebagai kewajiban lancar jika pembayaran kewajiban memerlukan penggunaan aset lancar. Nah, secara umum kewajiban tidak lancar ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu. Contohnya seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. Kemudian, jenis yang kedua ada kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan. Nah, kewajiban tersebut dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan. Dan jenis yang ketiga ada kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar atau penerima pembayaran, atau juga tanggal pembayaran, jaminan layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi yang sering disebut sebagai provisi. Next. Selanjutnya ada ilustrasi 5.15 yang memberikan contoh yang diambil dari kutipan dari keuangan Silver Fern Farm Limited. Di sini merupakan statement of financial position dari presentation of non-current liabilities, di mana dia mencatat provisions-nya sebesar 9.683, kemudian interest bearing loan and borrowing-nya sebesar 550, dan deferred income tax-nya sebesar 20.724. Next. Selanjutnya ada kewajiban lancar, di mana kewajiban lancar ini merupakan kewajiban yang umumnya diharapkan dan diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi yang normalnya 1 tahun atau ada yang lebih lama. Nah, konsep ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, utang akibat perolehan barang dan jasa. Contohnya utang jasa, utang gaji, utang upah, utang gaji, upah, dan utang pajak penghasilan, dan yang lainnya. Kemudian, konsep yang kedua ini yaitu koleksi yang menerima di muka untuk penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Contohnya pendapatan sewa yang diterima di muka dan pendapatan langganan yang diterima di muka. Kemudian konsep yang ketiga, kewajiban lain yang likuiditasnya akan dilakukan dalam siklus operasi atau 1 tahun. Seperti porsi obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan. Kemudian kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan atau estimasi kewajiban, seperti garansi, kewajiban. Kemudian ada yang ditunjukkan sebelumnya, kewajiban yang diestimasi sering disebut sebagai provisi. Nah, terkadang kewajiban yang terhutang dalam tahun depan tidak termasuk dalam kewajiban lancar. Hal ini juga terjadi ketika perusahaan membiayai kembali hutang secara jangka panjang sebelum akhir periode pelaporan. Nah, pendekatan ini digunakan karena likuidasi tidak menghasilkan dari penggunaan aset lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Perusahaan juga tidak melaporkan kewajiban lancar dalam urutan yang konsisten. Secara umum, meskipun perusahaan paling sering mencantumkan wesel bayar, hutang bayar, atau hutang jangka pendek sebagai yang pertama. Nah, hutang pajak penghasilan atau kewajiban lancar lainnya biasanya itu dicantumkan terakhir. Contohnya ada di ilustrasi 5.16. Next. Di sini ilustrasi 5.16 yaitu presentation of current liabilities, di mana short term debt and current maturities of long term debt sebesar 1.819. Ada juga trade payable sebesar 8.860 dan other current financial liabilities sebesar 2.427. Ada current provision sebesar 5.165, income tax payable, terus other current liabilities dan liabilities associated with asset classified as held for disposal. Kemudian terakhir ada total current liabilities sebesar 42.451. Selanjutnya ada
Kewajiban lancar mencangkup pos-pos seperti wesel dagang dan non-perdagangan serta hutang dagang. Uang muka yang diterima dari pelanggan dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, jika jumlahnya material, perusahaan ini mengklasifikasikan pajak penghasilan dan pos lain yang masih harus dibayar secara terpisah. Sebuah perusahaan juga harus menjelaskan secara lengkap dalam catatan setiap informasi tentang kewajiban yang dijamin. Contohnya saham yang dipegang sebagai jaminan atas wesel bayar untuk mengidentifikasi aset yang memberikan keamanan. Next. Kelebihan total aset lancar atas total kewajiban lancar disebut modal kerja atau modal kerja bersih. Nah, modal kerja ini merupakan jumlah bersih dari sumber daya perusahaan yang relatif liquid. Artinya, itu adalah penyangga likuiditas yang tersedia untuk memenuhi tuntutan keuangan dari siklus operasi. Nah, perusahaan jarang mengungkapkan pada laporan posisi keuangan jumlah modal kerja, tapi bankir dan kreditur lainnya menghitung sebagai indikator likuiditas jangka pendek dari sebuah perusahaan. Untuk menentukan likuiditas aktual dan ketersediaan modal kerja untuk kewajiban lancar. Nah, bagaimanapun memerlukan analisis komposisi aset lancar dan kedekatan mereka dengan uang tunai. Selanjutnya kita masuk ke penyusunan laporan posisi keuangan. Nah, di submateri yang pertama ini menyiapkan laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan, di mana perusahaan menyajikan aset terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ekuitas, lalu kewajiban. Secara umum, perusahaan menggunakan formulir akun atau formulir laporan untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan. Formulir akun ini mencantumkan aset, terus menurut bagian di sisi kiri, dan ekuitas dan kewajiban di sisi kanan. Kerugian utamanya adalah kebutuhan akan ruang yang cukup luas untuk menyajikan barang-barang secara berdampingan. Nah, seringkali formulir akun membutuhkan 2 halaman yang berhadapan. Formulir laporan ini mencantumkan bagian satu di atas yang lain pada halaman yang sama. Contoh di ilustrasi 5.17 nanti yang mencantumkan aset diikuti oleh ekuitas dan kewajiban langsung di bawah. Pada halaman yang sama, jarang perusahaan menggunakan format laporan posisi keuangan lainnya. Misalnya perusahaan itu terkadang mengurangi kewajiban lancar dari aset lancar untuk sampai pada modal kerja. Atau mereka juga sering mengurangi semua kewajiban dari semua aset. Next, di ilustrasi 5.17. Selanjutnya kita masuk ke bagian laporan arus kas. Di sini ada tujuan dari laporan arus kas sendiri, yang dimana tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode. Untuk mencapai tujuan ini, laporan arus kas melaporkan beberapa hal, diantaranya seperti pengaruh kas dari operasi selama periode, kemudian transaksi investasi, terus transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut. Nah, laporan arus kas memenuhi tujuan laporan keuangan untuk membantu menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Ada juga isi dari laporan arus kas. Nah, perusahaan itu mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode menjadi 3 perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama itu aktivitas operasi yang melibatkan efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Kemudian yang kedua ada kegiatan investasi, termasuk membuat dan menagih pinjaman dan memperoleh dan melepaskan investasi, baik utang dan ekuitas. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan melibatkan pos kewajiban dan ekuitas. Mereka termasuk seperti memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberi mereka pengembalian investasi, kemudian meminjam uang dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Aksan. Oke,
kita memasuki materi yaitu nilai pernyataan. Nilai pernyataan itu adalah membantu pengguna mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, likuiditas mengacu pada kedekatan dengan uang tunai, aset, dan kemampuan. Dan untuk solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Dan untuk fleksibilitas keuangan yaitu kemampuan perusahaan untuk merespon dan beradaptasi dengan kesulitan uang serta kebutuhan peluang yang tidak terduga. Selanjutnya yaitu tentang penyusunan laporan arus kas. Di sini ada sumber informasi di mana perusahaan memperoleh informasi untuk menyusun laporan arus kas dari beberapa sumber. Yang pertama, laporan posisi keuangan komparatif, yang kedua, laporan laba rugi saat ini, dan yang ketiga yaitu data transaksi terpilih. Nah, di sini menjelaskan tentang mempersiapkan laporan arus kas itu apa saja. Nah, mempersiapkan laporan arus kas dari sumber-sumber ini melibatkan 4 langkah. Langkah pertama yaitu tentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas operasi. Yang kedua, tentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, tentukan perubahan atau kenaikan atau penurunan kas selama periode tersebut. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Nah, sini kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah kelebihan penerimaan kas atas pembayaran kas dari aktivitas operasi. Perusahaan menentukan jumlah ini dengan mengubah laba bersih berdasarkan akrual menjadi basis kas untuk melakukannya. Mereka menambah atau mengurangi dari laba bersih item-item dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi uang tunai. Prosedur ini mengharuskan perusahaan menganalisa tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga laporan kooperatif, posisi keuangan, dan data transaksi yang dipilih. Selanjutnya yaitu aktivitas non-tunai yang signifikan, yang dimana tidak semua aktivitas penting perusahaan melibatkan kas. Contoh aktivitas non-tunai yang signifikan adalah yang pertama yaitu penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Yang kedua, konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga, penerbitan hutang untuk membeli aset. Yang keempat, pertukaran aset berumur panjang. Aktivitas pendana dan investasi signifikan yang tidak mempengaruhi kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Sebaliknya, kegiatan ini dilaporkan dalam catatan terpisah untuk laporan keuangan. Laporan aktivitas non-tunai tersebut memenuhi prinsip pengungkapan penuh. Selanjutnya yaitu tentang materi kegunaan laporan arus kas. Kegunaan adalah arus kas positif. Memang benar, meskipun laba bersih memberikan ukuran jangka panjang atau keberhasilan atau kegagalan perusahaan, uang tunai adalah sumber kehidupan. Tanpa uang tunai sebuah perusahaan tidak akan bertahan. Untuk perusahaan kecil dan baru berkembang, arus kas adalah satu-satunya elemen terpenting untuk bertahan hidup. Bahkan perusahaan menengah dan besar harus mengontrol arus kas. Nah, di sini ada kreditur. Kreditur itu memeriksa laporan arus kas dengan hati-hati karena mereka khawatir. Mereka memulai pemeriksaan mereka dengan menemukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Jumlah yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup dari operasional untuk membayar tagihan tanpa pinjaman lebih lanjut. Sebaliknya, jumlah kas bersih yang rendah atau negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin harus meminjamkan atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk memperoleh uang tunai yang cukup untuk membayar tagihannya. Akibatnya, kreditur mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dalam laporan arus kas perusahaan. Di
di sini ada beberapa pertanyaan dari sebuah laporan arus kas. Yang pertama yaitu, seberapa sukseskah perusahaan dalam menghasilkan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi? Yang kedua, apa tren arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dari waktu ke waktu? Yang ketiga, apa alasan utama untuk kas bersih positif atau negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi? Nah, di sini ada jawaban nomor pertama tadi, yang seberapa sukseskah perusahaan dalam menghasilkan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Nah, di sini jawabannya yaitu perusahaan dapat gagal meskipun mereka melaporkan laba bersih. Selisih antara laba bersih dan kas bersih akan diperoleh dari aktivitas operasi dapat menjadi substasional. Perusahaan terkadang melaporkan angka laba bersih yang tinggi tetapi negatif kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Situasi seperti ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya yaitu likuiditas keuangan. Likuiditas keuangan ini bisa disebut pembaca laporan keuangan seringkali menilai likuiditas dengan menggunakan cash debt cover and saat ini. Ini menunjukkan apakah perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dari operasi pada tahun tertentu. Di sini pada ilustrasi 5.26 menunjukkan rumus untuk rasio ini. Pada ilustrasi 5.26 yang dimana net cash profit by operating active per average current liabilities sama dengan current cash per debt coverage. Yang dimana penjelasannya semakin tinggi cash debt coverage saat ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami masalah likuiditas. Misalnya rasio mendekati 1:1 adalah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua kewajiban lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya ada fleksibilitas keuangan, yang dimana kemampuan kas untuk membayar kewajibannya dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tanpa harus memperbarui aset yang digunakan dalam operasi. Pada ilustrasi 5.27 menunjukkan rumus untuk rasio ini. Perhatikan kesamaannya dengan cakupan utang tunai saat ini, namun karena menggunakan rata-rata kewajiban awal menggantikan kewajiban lancar rata-rata, dibutuhkan pandangan rentang yang agak lebih panjang. Yang di sini pada ilustrasi 5.26 pada formula untuk cash debt coverage, yang dimana rumusnya net cash coverage by operating active per average total liability sama dengan cash debt cash debt coverage. Yang dimana penjelasan dalam rumus 5.27 tadi, semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Ini memandangkan apakah perusahaan dapat membayar utangnya dan bertahan jika sumber dana eksternalnya menjadi terbatas atau terlalu mahal. Selanjutnya arus kas bebas. Arus kas bebas ini cara yang lebih canggih untuk memeriksa fleksibilitas keuangan perusahaan adalah dengan mengembangkan analisa arus kas bebas. Arus kas bebas adalah jumlah arus kas bebas yang dimiliki perusahaan. Ia dapat menggunakan arus kas ini untuk membeli investasi tambahan, menghentikan utangnya, dan membeli saham treasury atau sekadar menambah likuiditasnya. Pengguna laporan keuangan menghitung arus kas bebas seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.28. Nah, di sini pada ilustrasi 5.28 formula untuk free cash flow yang atau formula untuk arus kas bebas, yang di sini rumusnya net cash profit by operating active dikurangi capital expenditure dikurangi cash dividend sama dengan free
cash flow, atau rumusnya ini arus kas bebas, yang dimana penjelasannya dalam analisa arus kas bebas. Pertama-tama kami mengurangi pengeluaran modal untuk menunjukkan bahwa itu adalah paling sedikit pengeluaran diskresioner yang biasanya dilakukan perusahaan atau tanpa upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dana memperluas fasilitas. Kecil kemungkinan perusahaan dapat terus mempertahankan posisi kompetitifnya. Kami kemudian memotong dividen meskipun sebuah perusahaan dapat memotong dividennya. Biasanya akan melakukan hanya dalam keadaan darurat keuangan. Jumlah yang dihasilkan setelah pemotongan ini adalah arus kas bebas perusahaan. Jelas semakin besar jumlah arus kas bebas, semakin besar jumlah fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya kita memasuki materi informasi tambahan, yang dimana pada informasi tambahan ini satu set lengkap laporan keuangan terdiri dari berikut ini. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan baik sebagai satu laporan laba rugi komprehensif, yang kedua laporan laba rugi terpisah, dan laporan laba rugi komprehensif. Dalam situasi ini laporan laba rugi disajikan pertama. Yang ketiga yaitu laporan perusahaan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas dan catatan yang terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan penjelasan lainnya informasi. Selanjutnya memasuki materi ringkasan tentang laporan arus kas. Yang pertama yaitu menjelaskan kegunaan, batasan, dan isi laporan posisi keuangan. Orang-orang dari posisi awal memberikan informasi tentang perkiraan dan perkiraan sumber daya perusahaan, kewajiban, dan pilihan. Laporan posisi keuangan berkontribusi pada pelaporan keuangan dengan memberikan dasar untuk yang pertama, menghitung tingkat pengembalian, yang kedua mengevaluasi struktur modal perusahaan, dan yang ketiga menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Nah, ketiga keterbatasan laporan posisi keuangan adalah pada arus. Yang pertama, laporan posisi keuangan umumnya tidak mencerminkan nilai wajar karena akuntan menggunakan dasar biaya historis dalam menilai dan melaporkan laba rugi dan kewajiban. Yang kedua, perusahaan harus menggunakan pertimbangan dan perkiraan untuk menentukan jumlah tertentu seperti kolektibilitas barang-barang bergerak dan masa manfaat dari tindakan berwujud dan berwujud jangka panjang. Yang ketiga, laporan posisi keuangan menghilangkan banyak item yang bernilai keuangan dalam bisnis tetapi tidak dapat dicatat secara objektif seperti sumber daya manusia, basis pendatang, dan reputasi. Selanjutnya, elemen umum laporan posisi keuangan. Elemen umum laporan posisi keuangan adalah berupa aset, ekuitas, dan kewajiban. Klasifikasi utama aset adalah aset tidak lancar, investasi jangka panjang, properti, pabrik, dan peralatan. Aset tidak berwujud antara lainnya aset lainnya dan aset lancar. Klasifikasi utama kewajiban adalah kewajiban tidak lancar dan kewajiban lancar. Laporan posisi keuangan perusahaan umumnya mengklasifikasikan ekuitas sebagai modal saham, premi saham, dan laba ditahan. Selanjutnya nomor 2, siapkan laporan posisi keuangan rahasia. Formulir pelaporan mencantumkan ekuitas dan kewajiban langsung di bawah aset pada halaman yang sama. Formulir akun mencantumkan aset berdasarkan bagian di sisi kiri dan ekuitas dan kewajiban per bagian di sisi kanan. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama satu periode. Melaporkan sumber, penggunaan, dan perubahan kas memungkinkan pembaca laporan keuangan
untuk mengetahui apa yang terjadi pada sumber daya perusahaan yang paling liquid atau likuiditas. Dalam laporan arus kas, perusahaan mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas ke dalam 3 aktivitas yang berbeda. Yang pertama yaitu aktivitas operasi yang melibatkan efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Yang kedua, kegiatan investasi termasuk membuat dan menagih pinjaman dan memperoleh dan melepaskan investasi atau baik utang dan ekuitas dan properti pabrik dan peralatan. Yang ketiga, pusat pembiayaan melibatkan pos kewajiban dan ekuitas. Kegiatan pembiayaan meliputi menampung pemilik modal dan memberikan pengembalian atas investasi mereka. Dan selanjutnya meminjam uang dari kreditur dan menjual kembali arus yang dipinjam. Kreditur yang selanjutnya yaitu tentang kreditur memeriksa laporan arus kas dengan hati-hati karena mereka khawatir akan dibayar. Arus kas bersih yang disediakan aktivitas operasi dalam kaitannya dengan kewajiban perusahaan membantu dalam membuat penilaian ini. 2 rasio yang digunakan dalam hal ini adalah rasio cash debt of rate dan cash debt of rate. Selain itu, jumlah arus kas bebas memberikan gambaran kepada kreditur dan pemegang saham tentang fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu jelaskan jenis informasi tambahan yang diberikan. Selain satu set lengkap laporan keuangan IFRS membutuhkan laporan tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. Penguatan dalam catatan mencakup 1. Kebijakan akuntansi dan yang kedua, pengungkap yang diperluas dan jadwal intervensi yang terkait dengan pos-pos seperti properti, pabrik, dan peralatan piutang. Kewajiban dan penyediaan dan ekuitas. Perusahaan menggunakan 2 metode untuk mengungkapkan informasi terkait adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu penjelasan parenthetical informasi parentetik memberikan informasi atau deskripsi tambahan setelah item tersebut. Yang kedua, referensi silang dan item kontra perusahaan. Referensi silang hubungannya langsung antara aset dan kewajiban pada laporan posisi keuangan. IFRS juga memberikan pedoman terkait dengan jumlah saling menghapus atau umumnya tidak diizinkan. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi dan penyajian yang benar dan wajar. Yang selanjutnya, yang kelima, identifikasi jenis utama rasio keuangan dan apa yang mereka ukur. Nah, rasio mengungkapkan hubungan matematis antara satu kuantitas dan kuantitas lainnya, dinyatakan sebagai persentase tingkat atau proporsi. Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Rasio aktivitas mengukur efektivitas penggunaan aset. Rasio profitabilitas mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Cakupan rasio mengungkapkan tingkat perlindungan bagi kreditur jangka panjang dan investor. Selanjutnya memasuki soal dan jawaban. Oke, di sini saya akan membahas soal E48 tentang laporan laba rugi EPS. Jadi tercantum informasi di bawah ini adalah akun buku besar pilihan McGraw SA per tanggal 31 Desember ya 2019. Nah, jadi uang tunai di sini tuh sebesar $50.000. Beban administrasinya sebesar 100.000, beban penjualan 80.000, penjualan bersihnya 540.000, harga HPP-nya itu 260.000, dividen tunai diumumkan tanggal tahun 2019-nya itu sebesar 20.000, dividen tunai yang dibayarkan sebesar 15.000, operasi yang dihentikan atau rugi sebelum pajak penghasilan sebesar 40.000. Beban penyusutan tidak dicatat di 2018 sebesar
30.000 dan laba ditahan 31 Desember 2019 sebesar 90.000. Tarif pajak efektifnya itu sebesar 30%. Jadi instruksinya ini disuruh menghitung laba bersih tahun 2019. Terus yang kedua ini disuruh menyiapkan laporan laba rugi parsial yang dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan dan termasuk informasi laba per saham yang sesuai, dan diasumsikan 20.000 saham biasa beredar selama tahun 2019. Oke, bulan next. Nah, jawabannya A-nya ini tadi disuruh membuat laporan. Pertama itu yang A-nya itu net sales ada sebesar 540.000. Selanjutnya ada less cost of goods sold COGS sebesar 290.000, administrative expense sebesar 100.000. Selanjutnya ada selling expense sebesar 80.000, discontinued operational loss sebesar 40.000, income before income tax sebesar 60.000. Income tax-nya itu dapat dari 60.000 dikali 0,30 sebesar 18.000. Net income-nya sebesar 42.000. Nah, yang B-nya itu income before income tax sebesar 100.000, income tax-nya sebesar 30.000 didapat 100.000 dikali 0,30. Nah, income from continuing operation sebesar 70.000, discontinue operation less applicable income tax of 12.000 sebesar 28.000, net income-nya sebesar 42.000. Selanjutnya itu earning per share. Dalamnya itu ada income from continuing operation sebesar 70.000 ditambah dibagi 20.000, totalnya itu $3 pound sterling. Selanjutnya loss on discontinued operation net of tax-nya itu sebesar minus 1,40. Selanjutnya ada net income sebesar 42.000 dibagi 20.000 sebesar totalnya itu 2,10. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini di soal bagian earning per share, di mana bagian ekuitas SOSA SE muncul di bawah per Desember tanggal 31 tahun 2010. Dia mencatat share capital preference-nya yaitu 6% preference share sebesar 50.000 per value, authorized 100.000 share dan outstanding 90.000 share. Menjadi 4.500.000. Kemudian share capital ordinary-nya dicatat sebesar $1 per authorized and issue 10 million share, dicatat 10 juta. Nah, dan share premium ordinary-nya 20.500.000, dimasukkan return earning sebesar 134 juta dan net income yang hasilnya dan totalnya menjadi 202 juta. Nah, di sini laba bersih untuk tahun 2010 itu mencerminkan total tarif pajak efektif sebesar 20%, termasuk dalam angka laba bersih yaitu kerugian sebesar 12 juta sebelum pajak sebagai akibat dari operasi yang dihentikan. Nah, dividen preferensinya ini sebesar 270.000 yang diumumkan dan dibayar di tahun 2010 tadi. Kemudian dividen sebesar 1 juta diumumkan dan dibayar pemegang saham biasa pada tahun 2010. Next. Nah, maka dijawab kita mencatat computation of net income berupa net income after tax di tahun 2010-nya itu 33 juta. Kemudian
eh, net income before tax itu didapat dari 33 juta tadi dibagi 1,20 yang menghasilkan 41.250.000 dan add back discontinued operation loss-nya dicatat sebesar 12 juta. Maka setelah dicatat income before tax-nya sebesar 53.250.000. Nah, didapat lagi income taxes-nya dari 53.250.000 tadi dikalikan sebesar 20%, maka didapat 10.650.000. Kemudian dikurangkan untuk menemukan income from continuing operation-nya sebesar 47.600.000. Kita selanjutnya masuk ke discontinued operation, di mana loss from discontinued operation-nya sebesar 12 juta. Nah, kemudian dikurangi applicable income tax reduction-nya sebesar 7.400 sehingga menjadi 9.600.000, dan setelah ditotal net income-nya sebesar 33 juta. Selanjutnya kita masuk ke net income, melanjutkan yang tadi 33 juta. Kemudian dicatat provision for preference dividend-nya, pembagian dividen besar 6% dari 4.500.000, yaitu 270.000. Nah, dikurangi net income sehingga income available to capital shareholders-nya menjadi 32.730.000. Nah, dimasukkan capital shares-nya sebesar 10 juta lembar saham sehingga earning per share-nya sebesar $3,27. Nah, lanjut kita masuk ke income statement presentation-nya, di mana earning per share berupa income from continuing operation-nya itu sebesar $4,23 dan discontinued operation net of tax-nya sebesar $0,96. Nah, kita dapat net income-nya sebesar $3,27. Lalu round data kita catat, di mana 42.600.000 dikurang 270.000 dari provision for preference dividend tadi, lalu dibagi saham yang beredar sebanyak 10 juta lembar menjadi 4,23. Kemudian 9.600.000 juga dibagi 10 juta lembar saham menjadi 0,96. Itu untuk mencatat income from discontinuing operation yang 4,23 dan discontinued operation net of tax yang 0,96 tadi, untuk mendapatkan net income sebesar 3,27. Lanjut. Selanjutnya tentang problem 4.6, penyajian laporan akan dijelaskan oleh saya. Di bawah ini adalah gabungan laporan laba rugi dan laporan ditahan untuk Support Ltd untuk tahun 2019, yang dimana net salesnya 640.000 yen, dan untuk cost at expense ada beberapa tentang cost of goods sold-nya senilai 500.000 yen, dan selling general and administrative expense 66.000, dan other net-nya 17.000. Habis itu ditambah 500 ditambah 66 ditambah 17 hasilnya 583. Dan untuk selanjutnya yaitu income before income tax, yang dimana net sales dikurangi other net. Jadi 640 dikurangi 583 hasilnya 57.000. Habis itu income tax senilai 19.400. Habis itu di net income, yang dimana 57.000 dari income before income tax dikurangi income tax senilai 19.400 hasilnya 37.600. Habis itu return
earning at beginning of period as a previously reported senilai 141.000 and adjusting record for correction of error minus 7.000. Habis itu dijumlah return earningnya dikurangi adjust required yang senilai minus 7.000, berarti 141 dikurangi 7.000, 134 untuk return earning at beginning of period as restart. Habis itu dividen on ordinary share senilai minus 12.200. Itu return earning at end of period, yang dimana return earning at beginning of period dikurangi dividen on ordinary share yang senilai 12.200. Jadi 134 dikurangi 12.200, hasilnya kan dikurangi kan, minus sama minus jadinya plus, berarti 134 ditambah 12.200 hasilnya 159.400. Nah, penjelasannya dari soal yang di atas, yang pertama yaitu beban penjualan umum dan administrasi untuk 2019 termasuk biaya 8.500.000 untuk penurunan nilai barang tak terwujud. Yang kedua, lain-lain bersih untuk tahun 2019 merupakan rugi penjualan peralatan sebesar 17 juta. Yang ketiga, penyelesaian diperlukan untuk koreksi kesalahan adalah akibat dari perubahan estimasi atau masa manfaat aset tertentu dikurangi menjadi 8 tahun dan penyesuaian get up dibuat. Yang keempat, Sapporo Company mengungkapkan laba per tahun, laba bersaham atas laba bersih dalam catatan atas laporan keuangan. Dan untuk jawabannya, yang pertama yaitu penurunan nilai beban tak berwujud sebesar 8.500.000 harus diungkapkan secara terpisah. Dengan asumsi itu, material biaya ini ditampilkan di atas penghasilan sebelum pajak penghasilan dan tidak akan dilaporkan setelah dikurangi pajak. Pos ini harus diungkapkan secara terpisah untuk menginformasi pengguna laporan keuangan bahwa pos ini tidak berulang dan karena itu mungkin tidak berdampak pada hasil tahun depan. Selanjutnya, perbandingan tren dapat menyesatkan jika item tersebut tidak disorot dan penyelesaian dilakukan. Jawaban yang kedua, kerugian penjualan peralatan sebesar 17 juta harus dilaporkan dalam bagian pendapatan dan beban lainnya dari laporan laba rugi. Alasannya untuk pengungkapan terpisah hampir sama dengan yang diberikan di atas untuk pengungkapan terpisah atas penurunan nilai beban yang tak terwujud. Jawaban yang ketiga, penyelesaian yang diperlukan untuk koreksi kesalahan diberi labor yang tidak tepat dan juga tidak boleh dilaporkan dalam laporan laba ditahan. Perubahan estimasi harus ditangani pada periode sekarang dan masa depan melalui laporan laba rugi. Penyelesaian get up dan masa depan melalui laba rugi. Penyelesaian get up tidak diizinkan. Untuk menyatakan kembali laporan keuangan setiap kali terjadi perubahan estimasi akan sangat mahal. Selain itu, menyelesaikan saldo awal laba ditahan tidak tepat karena kenaikan biaya dalam hal ini mempengaruhi laba rugi yang saat ini dan masa depan. Dan untuk jawaban yang keempat, laba per saham harus dilaporkan di muka pendapatan laporan keuangan dan tidak
dalam catatan atas laporan keuangan, karena kepentingan itu dianggap berasal dari statistik itu. Profesi percaya itu diperlukan untuk menyoroti angka laba saham. Jadi untuk soal yang terakhir itu 4.8 disuruh membuat tentang laporan laba rugi. Jadi perusahaan Wet and Fee ini memiliki 105 saham biasa yang beredar. Jadi pada tahun 2019 perusahaan melaporkan laba sebelum pajak penghasilan itu sebesar 1.210.000 dan transaksi tambahan yang tidak diperhitungkan dalam 1.210.000 adalah sebagai berikut yang akan saya bacakan. Yang pertama itu pada tahun 2019 perusahaan Wet and Fee ini menjual peralatan seharga 40.000 pound sterling. Jadi mesin tersebut itu awalnya berharga 80.000 dan telah terakumulasi penyusutan sebesar 30.000. Selanjutnya perusahaan yang kedua itu perusahaan menghentikan operasi salah satu anak perusahaannya selama tahun berjalan dengan kerugian itu mencapai 190.000 pound sterling sebelum pajak. Asumsikan bahwa transaksi ini memenuhi kriteria untuk operasi yang dihentikan. Kerugian dari operasi anak perusahaan yang dihentikan adalah sebesar 90.000 sebelum pajak. Kerugian dari pelepasan anak perusahaan adalah sebesar 100.000 sebelum pajak. Jadi laporan laba rugi PTER 4 dan informasi terkait. Yang ketiga itu audit internal menemukan bahwa amortisasi aset tidak berwujud kurang saji sebesar 35.000 setelah dikurangi pajak pada periode sebelumnya. Jumlah tersebut dibebankan pada laba ditahan. Dan terakhir itu perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 125.000 atas pengutukan sebagai sebagian besar propertinya. Oke, next. Jadi instruksinya itu disuruh menganalisis informasi tadi yang di atas yang sudah dibacakan dan disuruh menyiapkan laporan laba rugi untuk tahun 2019 dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan. Dan setelah itu hitung laba per saham seperti yang seharusnya ditunjukkan di muka laporan laba rugi. Disuruh mengasumsikan tarif pajak efektif totalnya 20% untuk semua item. Okay, next. Jadi ini laporan laba rugi yang pertama itu income before income tax sebesar 1.325.000 dan income taxnya sebesar 265.000. Jadi kurang sebesar totalnya itu income from continuing operationnya sebesar 1.060.000 pound sterling. Selanjutnya ada discontinued operation yang isinya itu adalah loss from operation of discontinued subsidiary sebesar 50.000 dan lessnya itu ada applicable income tax reduction sebesar 18.000 dikurang 90.000 dikurang 18.000 dikurang lessnya itu menjadi 72.000 dan dari loss from disposal of subsidiary-nya itu sebesar 100.000. Terus less application income tax reduction-nya sebesar 20.000 dikurang menjadi 80.000. Jadi dari kedua ini loss from operation dan loss from disposal di totalnya itu 152.000. Nah dari 152.000 ini kita kurang 1.060.000 dikurang 152.000, total net income-nya berarti 908.000 pound sterling. Nah di sini ada earning per share yang isinya itu ada income from continuing operation sebesar 7,06, terus ada discontinued operation net of tax sebesar 1,01 itu minus dikurang menjadi 6,05, net income-nya sebesar 6,05. Selanjutnya ada computation of income before income tax. Jadi as previously stated sebesar 1.210.000. Nah itu habis itu ada loss on sale of equipment didapat itu dari 40.000 dikurang 80.000 dikurang 30.000.
totalnya itu minus 10.000. Terus ada gain on condemnation of property sebesar 125.000. Jadi restated-nya itu sebesar 1.325.000. Didapat dari 1.210.000 ditambah 125.000 dikurang 10.000. Selanjutnya ada computation of income tax expense. Didapat dari 1.325.000 tadi ini persentasenya dikali 0,20 totalnya sebesar 265.000. Habis itu note the error related to the intangible asset was correctly charged to retained earning. Okay, next. Oke, sekian untuk saya bisa mempresentasikan tadi. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih semua atas pemaparan pada laporan arus kas keuangan pada kelompok 4 ini. Agak kasihan tidak ada kekasih, cukup sekian dan terima kasih.